Kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue akan update beberapa pertandingan. Itu ada di Premier League, ada Chelsea, Arsenal, dan juga ada final dari FIFA World Club Club World Cup ya, antara Real Madrid berhadapan dengan Al Hilal ya. Kita mulai dulu dari Chelsea. Chelsea imbang kembali lawan West Ham, dan ini kali kesekian Chelsea gagal meraih kemenangan, bahkan setelah mereka merekrut 8 pemain di Januari. Mereka meraih hasil imbang 2 kali ya, lawan Fulham dan juga kali ini lawan West Ham. Jadi nggak efek sama sekali kedatangan 8 pemain tersebut, karena yang kita lihat di sini adalah secara permainan Chelsea ini memang ya masih, ibaratnya itu masih kasar kalau menurut gue. Potter belum menemukan formula yang betul-betul tepat untuk Chelsea ya. Formasi apa yang digunakan, pemain-pemain siapa yang dimainkan. Karena kalau kita lihat dari starting 11 di pertandingan kali ini aja, itu ada perubahan lagi, ada beberapa perubahan ya. Contoh di lini tengah itu adalah Loftus-Cheek main dengan Enzo, mainnya by the way dengan 4-2-3-1, dan 3 pemain di belakang Havertz itu ada Joao Felix itu nomor 10 di posisi nomor 10, Mudryk di kiri, Madueke di kanan. Jadi ada 3 pemain baru yang baru bergabung di Januari, langsung dimainkan secara bersamaan mendukung seorang kayak Havertz. Nah, kita tahu sebenarnya kalau gue perhatikan di babak pertama, di awal-awal Chelsea itu jauh lebih mendominasi. Mereka dapat cukup banyak peluang lah ya. Bahkan Joao Felix itu sempat cetak gol tapi dianulir karena offside ya, karena offside. Jadi itu pun terlihat, ancaman dari Chelsea pun terlihat cukup baik ya. Terutama ada beberapa peluang dari Madueke, dapat Enzo kalau nggak salah melakukan juga peluang, dan akhirnya mereka bisa cetak gol di menit 16, which is good goal dari Enzo, crossing yang baik sekali kepada Joao Felix. 1-0 ya. Sebenarnya 1-0 itu apa ya, dibilang layak unggul ya, layak unggul karena mereka jauh bermain lebih bagus daripada West Ham. Nah, masalahnya adalah setelah unggul 1-0, West Ham itu diberikan kesempatan untuk keluar ya, sehingga mereka menciptakan peluang-peluang. Walaupun golnya Emerson ini di menit 28, yaitu golnya ya, kalau dibilang itu, kalau gue boleh bilang itu kesalahan dari Reece James yang tidak melihat pergerakan dari, ada satu pemain dari West Ham, gue lupa siapa ya, Emerson ya kalau nggak salah ya, di pojok itu. Gue kurang ingat. Pokoknya Reece James itu yang harusnya mengcover posisi tiang jauh, dia tidak mengcover posisi tiang jauh. Kenapa? Karena lini tengahnya kosong. Yang lini tengahnya kosong, sehingga Reece James harus mengcover lini tengah, sehingga tidak ada pemain yang berada di luar, yang harusnya itu adalah Madueke, tapi Madueke tidak turun, sehingga ya terjadilah gol tersebut ya. Emerson, mantan pemain Chelsea, cetak gol 1-1. Nah, setelah itu Chelsea coba keluar lagi ya, dapat peluang-peluang yang tadi gue bilang dari Madueke, dapat dari Mudryk nggak kelihatan sama sekali. Joao Felix juga berapa kali melakukan pergerakan yang cukup baik untuk bisa menerobos ya lewat dribblingnya. Jadi ya secara overall babak pertama sebenarnya Chelsea tidak bermain buruk ya. Kembali lagi, Chelsea tidak bermain buruk. Loftus-Cheek itu dapat peluang, tapi ya Loftus-Cheek belum mau mengharapkan apa dari seorang Loftus-Cheek. Nah, babak kedua Chelsea mencoba lebih agresif ya, karena mereka sangat menginginkan kemenangan tentu saja. Memasukkan Ziyech di menit 67, Ben Chilwell di menit 67, Mason Mount di menit 68. Tidak banyak berubah ya, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Chelsea. Mereka seperti terlalu terburu-buru untuk melakukan crossing, itu yang membuat mereka tidak bisa menciptakan peluang, karena West Ham bertahannya cukup bagus ya. Mereka istilahnya parkir bus lah ibaratnya. Mereka bisa imbang, tapi di babak kedua mereka jauh lebih parkir bus, jauh lebih low secara defense, sehingga Chelsea dengan kreativitas seadanya, dengan finishing Havertz yang bapuk ya, susah untuk menembus ya. Madueke skillful, tapi ya nggak cukup, skillful itu nggak cukup
Ya skillful doang nggak cukup untuk seorang winger, apalagi mainnya di Premier League. Kita tahu Premier League para backnya itu sudah khatam dengan pemain yang skillful doang, ya, tapi tidak ada visi. Ya, jadi Mudryk, Madueke nggak perform di pertandingan kali ini. Enzo ya lumayan bagus, dua pertandingan awal dia lumayan bagus. Joao Felix sudah bisa cetak gol debut, that's good untuk meningkatkan kepercayaan diri seorang Joao Felix. Ya nggak banyak lagi yang bisa gue bahas, ya itu doang yang bisa Chelsea ambil, yang bisa diambil dari pertandingan Chelsea. Yang jelas mereka masih sulit untuk meraih kemenangan, itu yang gue rasa menjadi PR berat untuk Potter. Ya banyak pressure kepada Potter, bahkan hashtag Potter out itu sudah ada banyak di sosial media. Ini menurut gue ya kasihan gue juga kepada si Potter. By the way, gue lupa itu ada gol dianulir dari Soucek karena ada offside sebelumnya dari Declan Rice di menit 83, dan ada scrimmage di menit-menit terakhir di mana Gallagher melakukan shot kena tangan tapi nggak dicek VAR sama sekali. Bukan nggak dicek VAR, maksudnya nggak dicek VAR di pinggir lapangan oleh wasit, dan ya nggak dikasih penalti. Ya, but kembali lagi, itu adalah mungkin ya kesialan juga yang didapatkan oleh Chelsea, bahwa harusnya itu penalti. Kalau gue lihat juga ya kena tangan seperti itu harusnya penalti. Tapi ya kembali lagi kualitas wasit itu seperti apa. Kembali lagi VAR itu hanya sebagai perangkat pendukung. Kalau wasitnya tidak mensuggest, wasit VAR tidak melakukan rekomendasi, begitu juga dengan wasit lapangan tidak mau lihat, ya nggak digunakan VAR itu. Maka dari itu ya ini kalau dibilang kehilangan 2 poin, ini jelas kehilangan 2 poin untuk Chelsea. Mereka masih struggle. Kalau gue bilang Potter pun masih sangat puyeng. Kalau gue jadi Potter sih puyeng sekali dengan pressure yang ada, dengan permainan yang tidak kunjung berkembang dan tidak kunjung membuahi hasil. Itu yang membuat Potter ini menurut gue makin pusing. Dan secara klasemen pun mereka sementara di peringkat 9. Ya peringkat 9 ya, masih ada di atas Liverpool sih, tapi Liverpool punya 2 game in hand. Kalau misalkan mereka bisa menang 2 game tersebut, mereka melangkahi Chelsea, bahkan melangkahi Brentford di peringkat 8. Jadi Chelsea ini ya nggak tahu lah ke depannya mau kayak gimana. Tapi kalau dibilang apakah ini semua kesalahan Potter, ya nggak bisa gue bilang juga, karena yang gue pernah bahas, faktor-faktor yang membuat Chelsea ini bapuknya minta ampun musim ini tuh banyak, bukan hanya Potter. Ya terutama ya pemain-pemain yang didatangkan itu nggak jelas semua, nggak sesuai dengan kemauan Potter, yakin gue. Terus kita ke Arsenal ya gue juga nonton pertandingan ini lawan Brentford, imbang 1-1. Kalau kita lihat starting 11 ya, Arsenal ini nggak pernah berubah ya, tidak akan ada perubahan dari starting 11. Yang gue sayangkan adalah Ben White main di kanan lagi ya. Ben White ini berapa kali main dia itu terkesan sangat pasif dalam melakukan offense. Ya dia jarang membantu Saka di sebelah kanan, berbeda dengan Zinchenko di sebelah kiri cukup aktif, dan juga Xhaka di sebelah kiri. Ya. Di babak pertama Arsenal jujur agak membosankan pertandingannya. Ya dengan Brentford parkir bus, Arsenal coba untuk menguasai tapi nggak ada kreativitas yang mereka lakukan, nggak ada create chances yang mereka lakukan, nggak ada key passes yang ditunjukkan oleh Odegaard, Saka, Martinelli, itu nggak ada sama sekali di babak pertama. Yang justru peluang itu paling berbahaya 2 peluang dari Brentford. Ya beruntung lewat counter attack ya, sama Ivan Toney itu finishingnya bapuk, beruntung. Kalau enggak Arsenal itu sudah ketinggalan 1-2 gol di babak pertama ya. Nah di babak kedua sebenarnya 15 menit awal sampai menit 62 Trossard masuk, itu sama kejadiannya. Ya walaupun Arsenal sedikit lebih agresif, sedikit lebih meningkatkan intensitas permainan, ya tapi mereka nggak bisa nembus. Ya akhirnya Gabriel Martinelli ini by the way udah main jelek beberapa pertandingan, diganti oleh Trossard. Jadi menit 62, 4 menit berselang Trossard bisa cetak gol. Itu set play-nya cukup bagus. Ya set play-nya keren. Ya kombinasi dari sebelah kanan Odegaard dengan Bukayo Saka crossing datar kepada seorang Trossard, dan finishingnya bagus. 1-0. Ya 1-0, semua sudah happy, dikira Arsenal akan take the game. Ternyata di menit 74 mereka kebobolan lewat gol yang ya itu kesalahan lini belakang kalau menurut gue. Ya kesalahan dari lini belakang yang tidak mengantisipasi heading
mengantisipasi scrimmage, maka dari itu Ivan Toney yang finishingnya bapuk itu bisa cetak gol. Akhirnya 1-1. Nah setelah itu yang gua heran adalah Arteta tidak melakukan pergantian pemain yang ofensif, hanya mengganti Fabio Vieira menggantikan Granit Xhaka, which is tidak berguna sama sekali. Mereka masih punya, ya bisa aja lu mainin si Tomiyasu contoh menggantikan Ben White, yang Tomiyasu punya offense yang jauh lebih bagus daripada Ben White. Atau lu memainkan Jorginho untuk di tengah sehingga dia punya Partey bisa lebih ke depan, ya itu bisa aja terjadi. Jadi ya ini kehilangan 2 poin sama dengan Chelsea tadi, jadi tim London ini agak lagi drop semua ya. Dan walaupun posisi mereka sebenarnya masih ada di peringkat pertama, tapi poinnya itu yang menjadi masalah. Mereka hanya selisih 6 poin dengan City. Ya, selisih 6 poin. Kalau mereka kepleset 2 laga aja kalah, wah bahaya, bisa kesalip. Ya, tapi ini masih panjang perjalanan dari Arsenal ya. Perjalanan dari Arsenal masih panjang, dan ini 2 pertandingan terakhir Arsenal didn't perform well. Ya, mereka kalah 1-0 lawan Everton kemarin. Sebelumnya juga kalah lawan Manchester City di Carabao atau FA kalau nggak salah ya, di FA. Nah sekarang mereka kalah lagi, imbang lagi 1-1. Jadi 3 pertandingan terakhir mereka tidak menang. Nah ini bahaya untuk Arsenal ya. Gue pengen lihat secara mental apakah mereka bisa bangkit dengan 3 hasil beruntun tidak menang ya di pertandingan selanjutnya, which is lawan Manchester City. Itu yang menarik. Oke. Update aja, Spurs buangan nonton 4-1 ya, seperti gue bilang tadi. London itu London itu bapuk semua. Tim London kalah 4-1, bayangkan, lawan Leicester, dan itu golnya itu semua kesalahan lewat transisi ya. Gue udah lihat golnya. Walaupun mereka unggul 1-0 terlebih dahulu, habis itu dibantai sama Leicester ya. Nah terakhir gue mau bahas Real Madrid ya. Real Madrid lawan Al Hilal. Bentar gue cari dulu. Real Madrid lawan Al Hilal itu menang 5-3 di final Piala Dunia antara klub. Madrid turun dengan 4-3-3, tidak banyak perubahan. Ya ini squad yang sebelum 5 pertandingan terakhir itu ya, squad inilah. Di belakang ada Camavinga, Alaba, Rudiger, Carvajal, Lunin main karena Courtois belum bisa main. Di tengah ada TMK, Kroos, Tchouaméni, Modric. Di depan ada Vinicius, Benzema, Valverde. Jadi kembali lagi preset ya, Valverde dimainkan sebagai winger. Bagaimana jalan pertandingan? Ya dari awal kita bisa melihat perbedaan level ya dari Real Madrid maupun klub Arab ini, Al Hilal, rival dari Al Nassr ya, klubnya Ronaldo. Madrid full totally menguasai pertandingan. Al Hilal coba untuk defense, ya nggak banyak yang bisa dilakukan Al Hilal kecuali mengandalkan counter attack. Defense mengandalkan counter attack. Madrid coba kuasai pertandingan, dapat 2 gol cepat dari Vinicius dan Valverde. Golnya Vinicius itu keren lewat kerjasama, kombinasi passingnya luar biasa dari Benzema, true pass, dan finishingnya keren dari Vinicius. Valverde pun demikian lewat scrimmage. Modric lakukan dari winger, dia true pass, dia true pass, dia crossing, ditepis oleh kiper, ada heading, dan first time kick dari Valverde luar biasa. Nah setelah itu yang menjadi permasalahan adalah Madrid kebobolan di menit 26, which is dari counter. 1 counter 1 gol, itu yang menjadi problem ya. Itu counternya benar-benar jelek banget ya. Mereka coba untuk jebak offside, tapi ternyata Rudiger ketinggalan sehingga Musa Marega bisa cetak gol. Nah di babak kedua setelah itu ya Madrid coba untuk menciptakan peluang-peluang, tapi nggak ada yang berbahaya lagi kalau gue bilang, kecuali Benzema mungkin ya. Benzema yang dapat umpan dari Valverde, tapi ya finishingnya belum on target. Nah masuk babak kedua ya Madrid nggak jauh beda dengan babak pertama. Madrid tetap menguasai, dapat 2 gol di menit 54 dan 58. Golnya Benzema keren banget ya, lewat kombinasi Vinicius umpan bola efek kepada Karim Benzema, finishing 3-1. Valverde pun golnya keren, kombinasi dengan Carvajal, 1-2 sentuhan. Habis itu 4-1 ya, udah selesai menurut gue ya. Gue tidak melihat Al Hilal bisa bangkit. Terus Rodrigo ya, pergantian pemain yang sangat mainstream. Rodrigo gantiin Benzema, Ceballos gantiin Tchouaméni.
1 menit berselang Luciano Vieto bisa cetak gol. Itu kesalahan siapa? Kesalahan Camavinga ya, yang tidak melihat, tidak antisipasi sehingga kerebut bolanya, langsung kena counter Madrid. Nah, 4-2, terus Vinicius bisa cetak gol kelima, which is gol yang udah ibaratnya ya udah killing the game lagi ya dari Vinicius lewat kombinasi dengan Ceballos lewat assist. Nah, di menit 79 Al Hilal bisa cetak gol ketiga lagi, bahkan Luciano Vieto 5-3. Nah, apa yang gue mau bahas dari pertandingan ini adalah ya lupakan juara ya udah ya, itu tidak mengejutkan sama sekali menurut gue. Madrid sangat layak juara, levelnya jauh sekali kelihatan. Tapi yang gue mau bahas dari Madrid adalah gue melihat ada titik celah di mana Madrid ini tidak perform really well, tidak excellent di pertandingan kali ini. Mereka kebobolan 3 loh lawan klub Al Hilal yang mainnya bapuknya minta ampun. Ya, mereka kebobolan 3 gol dari 2 pemain yang udah expired, Vieto sama Marega. Ini kan menjadi problem. Lini belakang mereka sangat lemah. Lunin 3 shots on target, 3 gol di awal-awal. Jadi sangat buruk kalau gue bilang. Defense mereka pun buruk. Rudiger mainnya bapuk yang minta ampun. Alaba pun demikian. Dan Tchouaméni pun ya standar. Camavinga beberapa kali salah passing, beberapa kali kehilangan bola. Gol ketiga itu salah dia. Jadi secara overall, walaupun secara offense gue lega, Valverde bisa cetak gol lagi, Benzema cetak gol lagi, Vinicius bisa cetak gol lagi, tapi secara defense gue mengkhawatirkan defense dari Madrid yang begitu rapuh lawan klub seperti ini aja bisa kebobolan 3. Gimana di Liga nanti? Itu yang harus dia evaluasi oleh Ancelotti kalau dia mau Madrid ini secara excellent menjadi tim yang bersaing lagi di Liga. Jangan sampai nyerah begitu aja lawan Barcelona. Oke, segitu dulu. Kita lihat besok match apa yang seru lagi untuk dibahas. Salam sepak bola.